welcome. This is Awang Aji Wasita on Musicology. Jadi ini adalah segmen di mana kita akan tahu lebih banyak tentang dunia musik, bukan hanya yang kita lihat di panggung, di balik panggung dan perjalanan-perjalanan yang berkaitan dengan musik akan kita bahas di sini. So, this is going to be interesting. Karena kenapa? Karena seperti yang sudah ketahuan di judul, I've got someone, seseorang yang sudah pernah saya ajak ngobrol juga di radio blog waktu itu, ngobrolin tentang promotor musik internasional, which is dia dari Yogyakarta. And it's very good to see him again. Beliau sudah meluangkan waktunya karena kabarnya segala sesuatunya di cancel untuk obrolan kita siang hari ini. Oh my god, CEO dari Raja Wali Indonesia, promotor musik kebanggaan Indonesia juga. Apalagi yang harus saya jelaskan karena I'm too proud of him. Mas Anas Syahrul Alim nih. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Awang. Apa kabar Mas? Sehat ya? Selalu sehat. Ini yang saya suka dari Mas Anas itu adalah ketika pertama kali ketemu selalu entah kenapa berenergi, selalu punya sesuatu yang apa ya? Mas Anas tuh kayak nggak pernah capek gitu loh Mas. Selalu seger. Itu kuncinya apa sih Mas? Pijet Mas setelah maghrib. Enggak sih, kalau saya memang setiap pagi mesti sepedaan Mas Awang. Jadi minimal 25 kilo lah tiap pagi. Serius Mas? Jadi harus fresh ya. Oke Mas, kita akan ngobrolin di Musicology ini. Pastinya karena Mas Anas ada seorang promotor musik internasional, yang pingin atau yang langsung terlintas dalam benak adalah apa sih yang jadi background seorang Mas Anas Mas? Dari sisi musik juga kah atau background yang cukup random? Backgroundnya apa Mas? Saya sebenarnya Mas Awang, saya memang dari dulu di bidang kreatif sih ya, tapi memang beda-beda. Jadi saya dulu waktu masih kuliah itu sudah jadi wartawan profesional gitu di sebuah media media massa koran nasional waktu itu. Saya itu semester berapa ya? Semester 6 itu sudah punya kartu pers Mas. Gitu. Jadi setelah itu saya bikin publisher, penerbit buku. Jadi masih di dunia tulis menulis gitu ya. Kemudian saya pernah ikut namanya LP3Y ya. Jadi punyanya Bang Asyadi Siregar tuh yang nulis Cintaku di Kampus Biru itu. Itu pernah jadi, itu kan dewanya komunikasi ya. Saya banyak belajar ilmu komunikasi dari Bang Hadi, Bang Asyadi Siregar ini. Waktu itu saya pegang namanya Media Watch gitu. Jadi yang kerjaannya mantau media gitu. Yang kira-kira ini tidak sesuai 5W1H atau apa. Jadi sebenarnya dari dulu saya memang sudah berkecimpung di dunia kreatif Mas Awang. Kemudian setelah dari LP3Y saya bikin publisher, penerbit buku. Kemudian tapi hobinya memang dari dulu nonton konser Mas gitu. Utamanya konser gratisan. Wah. Berarti memang gitu Mas Awang. Berarti memang konser goers gitu ya. Dari dulu memang pemburu konser banget berarti. Pemburu konser, bener. Sejak SMA Mas gitu. Oh, oke. Bahkan SMA itu saya sudah memproduseri salah satu teman satu kelas saya waktu itu ya. Masih kelas 2. Saya lihat suaranya bagus banget. Kemudian saya daftarkan dia di ada sebuah kafe di Jogja. Dan dia juara 3 gitu. Kalau ingat dia akhirnya bikin band Kurusetra gitu. Nah itu dulu yang pegang saya tuh pertama kali tuh vokalisnya. Oh vokalisnya Kurusetra. Itu vokalisnya belum sama... Kurusetra kan setelah dia selesai SMA ya. Iya betul. Nah vokalisnya Kurusetra itu waktu SMA saya tuh yang pegang. Jadi sudah mulai kelihatan tuh Mas sejak SMA. Dan bisa dibilang itu langkah awal menjadi seorang promotor ya Mas ya? Nggak juga. Waktu itu juga nggak kepikiran. Tapi bahwa semacam kayak garis tangan tuh sudah mulai kebaca sih kalau kita ngelihat. Kok bisa kepikiran ya kelas 2 SMA saya sudah kepikiran bagaimana mempromot teman saya ini gitu. Wait, hingga akhirnya menjadi promotor awal banget
kalau bisa dihitung tahun gitu, Mas Anas mulai jadi promotor itu fix itu dari tahun berapa dan gimana ceritanya, Mas? Jadi saya itu sebenarnya kan tahun kalau Raja Wali Indonesia itu mulai kita bikin PT itu tahun 2009, Mas Awang. Oke. 2009. Hanya kalau mau ditanya kapan saya mulai bikin konser musik itu tahun 2003. Waktu itu. Jadi apa, Mas? 2003 itu waktu itu adalah konsernya Glenn Fredly. Jadi tiba-tiba ini saya dikontak oleh manajernya Glenn. Waktu itu sempat email-emailan karena lagunya Glenn waktu itu kan yang Januari kan ngebum banget tuh, gitu. Nah, karena saya suka banget sama lagu itu, saya kontak si manajernya yang ada di kaset ya waktu itu ya. Kemudian lama-kelamaan dibales, dia bilang, mau nggak Glenn mau ke Jogja gitu. Padahal waktu itu saya masih penerbit buku, Mas, gitu, Mas Awang. Akhirnya karena berbekal itu dan hobinya waktu itu kan kita ke kafe ya, namanya The Club gitu. Oh iya. Ingat nggak kamu nggak di Jalan Magelang ya? Lawas banget. Akhirnya saya ngobrol tuh sama JM-nya The Club ya, dan dia seneng. Oke, kita kolaborasi, dia punya venue, saya bawa artis, dan di luar dugaan, Mas, sold out gitu ya waktu itu. Karena itu Glenn pertama kali konser di Jogja dengan album yang Januari itu ya, Selamat Pagi Dunia ya albumnya kalau nggak salah. Oh iya betul. Kalau nggak salah itu ribuan orang nggak bisa masuk saat itu ya, karena pengen banget nonton konsernya Glenn itu gitu. Dan itulah konser pertama yang saya bikin, Mas, yang benar-benar jualan tiket keluar. Oke. Mas, kalau kita melihat dari sisi promotor ini kan kayaknya selalu jitu gitu kalau ngambil artis gitu. Kalau milih gitu sebenarnya ada strategi khusus gitu nggak sih ketika seorang promotor akan memainkan atau ngundang artis khusus gitu? Pasti, Mas Awang, ini pun juga belajar dari pengalaman ya. Kalau kita menilik throwback ke belakang sih tidak semuanya juga pas penentuan kita gitu. Karena berbicara promotor ini berbicara sesuatu yang sangat kompleks, tidak hanya berbicara melulu soal artis gitu, tapi memang soal banyak hal yang harus diperhitungkan. Saya beberapa kali babak belur ya ketika salah milih artis gitu. Ada juga bener milih artis, salah manage, babak belur juga gitu. Misalnya soal kita salah ngitung produksi gitu. Nah, sehingga jualan tiketnya terlalu mahal sehingga orang nggak bisa beli gitu. Nah, sebenarnya bukan melulu soal artis. Artis memang menjadi variabel utama karena ini soal konsep ya, soal kontennya gitu. Hanya kemudian bagaimana kita mengemas dan berhitung tentunya. Karena kan promotor musik itu kesuksesannya hanya dua, Mas. Apa itu? Satu, sukses secara acara, secara event. Artinya meninggalkan kesan, dibicarakan banyak orang gitu ya. Kemudian semua orang happy gitu. Yang kedua, sukses secara finansial gitu. Iya dong. Nah, kalau misalnya kita bikin event hanya cari tepuk tangan, sukses secara, tapi secara finansial ya nggak akan bisa bertahan lama kan gitu. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan dua-duanya? Tapi bagi saya, Mas, ketika pilihan kedua ini tidak bisa kita ambil, maka kesuksesan pertama ini harus kita ambil gitu, sukses secara event. Karena bagi saya ini adalah investasi ke depan. Misalnya gini, kita udah pasti ini rugi gitu ya, apakah kita berhenti? Nggak boleh, harus so must go on. Kita berpikirnya adalah bagaimana event ini sukses, walaupun kita rugi secara finansial, tetapi kan banyak orang senang, banyak orang kemudian puas dalam hal sponsor misalnya. Karena next ketika kita bikin event, maka sponsor itu pasti akan ikut lagi. Wah, event dia kok selama ini keren kok, kita selalu diuntungkan kok gitu dengan benefit-benefit yang ditawarkan gitu. Nah, saya selalu menerapkan kepada tim saya bahwa apapun itu kondisi yang terjadi, so must go on gitu. Mas, nanti pasti saya akan menuju ke nama-nama artis yang pernah diundang dan beberapa riders yang unik-unik gitu. Cuman sebelumnya saya tuh penasaran deh, mungkin juga banyak yang penasaran. Sebenarnya kalau melobi artis luar negeri itu segampang itukah atau sesusah itukah atau gimana, Mas, bisa mendatangkan dari luar negeri gitu, apalagi legend pula? Ya memang kalau dulu susah banget, Mas Awang.
dulu ya. Kalau sekarang itu alhamdulillahnya enggak. Malah kita yang ditawarin oleh agent-agent itu gitu. Karena ketika mereka mau touring gitu ya, mereka kadang-kadang mereka kan harus menentukan namanya reroute ya. Jalurnya kemana-kemana gitu. Dia harus jualan. Nah itu salah satu yang ditawarin itu adalah saya oleh agen-agen besar itu. Misalnya waktu Mariah Carey gitu, dia nge-mail saya, Anas kita mau touring, mau tour dunia nih, kamu mau ambil nggak Mariah Carey gitu? Oke, gitu. Akhirnya kita korespondensi gitu. Nah beberapa artis besar, alhamdulillahnya kita sudah dipercaya dan mereka sangat percaya kepada kita karena sudah portofolio ya Mas Awang ya. Misalnya band sebesar Megadeth kemarin ya, kemudian Dream Theater gitu ya, terus Yani, Diana Krall gitu. Dan ini akhirnya karena mereka kan punya komunitas besar ya namanya Agent Dunia. Jadi ada satu ekosistem bisnis artis dunia itu menariknya begini. Artis itu tidak boleh direct langsung ke promotor. Harus lewat agent. Gitu. Kalau artis direct ke promotor, mereka akan kena blacklist istilahnya. Gitu. Jadi ada satu ekosistem yang sangat berbeda dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan manajer artis bisa langsung direct dengan promotor atau EO kan gitu. Di artis dunia nggak boleh Mas. Mereka sudah menyerahkan dirinya kepada agen-agen itu dan itu dibagi wilayahnya, regionnya gitu. Misalnya untuk Indonesia yang pegang artis misalnya sekelas siapa ya, Megadeth, itu yang pegang agen artis di UK gitu, di London gitu. Konser-konser apa aja sih yang sudah pernah dibikin sama Mas Anas gitu? Apa aja Mas? Apa aja? Saya sampai lupa. kan bener kan? Saking akeh. Prambanan Jazz ya, kalau teman-teman lihat sekarang sudah berlangsung sampai ke-6 ya. Sampai bahkan pandemi kemarin kita juga bikin. Kemudian Borobudur Symphony itu sudah 2 kali terjadi. Ketiga kemarin pandemik ya, kita nggak bisa bikin. Kalau teman-teman tahu Borobudur Symphony itu pertama Mariah Carey, kemudian yang kedua Westlife gitu ya. Di Candi Borobudur, dan Westlife di Sampokong Semarang juga kita yang bikin gitu. Kemudian kita punya festival satu lagi namanya Jogja Rockarta. Ini festival musik rock yang sudah kita bawakan adalah Dream Theater. Teman-teman pernah lihat kita pernah memindahkan 2 panggung besar dari Candi Prambanan ke Kertosono hanya waktu 20 jam. Itu diceritain dong Mas, 20 jam pindah venue yang biasanya disiapkan berbulan-bulan itu gimana Mas? Oh my god. Wah itu udah kalau kita ingat itu emang luar biasa sih. Jadi itu yang saya sebut memang so must go on ya Mas. Saya selalu bilang ke tim saya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali ngidupin orang mati. Gitu. Itu kita udah setting Mas, kalau ini Jogja Rockarta pertama ya di waktu itu. Ini yang pertama Dream Theater kita bikin 2 hari dan semuanya sold out dan panggungnya di Candi Prambanan gitu. Itu tahun? Ini kalau mau cerita bisa 1 buku Mas, luar biasa sih. Itu 2017 ya Mas ya? Yes, 2017 Mas Awang gitu. Kita itu benar-benar memindahkan panggung yang semuanya sudah tersetting 95% dan sound system udah nyala Mas. Gitu. Udah nyala, udah siap, dan waktu itu Dream Theater sudah di Asia, sudah di Asia dan udah tinggal ke Indonesia. Dia main 2 kota lagi di Asia terus ke Indonesia. H-3 itu saya di WhatsApp sama Ketua Umum Ikatan Ahli Aerokologi Indonesia saat itu, bahwa dia keberatan kalau festival musik rock ini diadakan di Candi Prambanan gitu. Saya bilang, loh Bu, ini musiknya bukan musik seperti itu. Iya, tapi ini kan akan mengganggu disabel, akan mengganggu desibel, akan mengganggu getaran, kemudian lighting dan sebagainya. Saya bilang, waduh, kalau kayak gini saya udah ngantongin ini gitu, bla bla. Terus akhirnya
saya ngalah lah, intinya saya nggak mau berkonflik ya Mas, karena apapun itu. Tapi sebelum saya bilang yes, saya kumpulin semua tuh teman-teman tim saya, kira-kira ini kalau pindah gimana? Akhirnya waduh udah diem semua itu, akhirnya kita putuskan pindah Mas. Kita putuskan pindah itu jam 4 sore, H-3 gitu. Jadi malamnya bangunan yang sudah berdiri itu, yang sudah kita setting hampir seminggu kita pindah gitu. H-2 20 jam kita pindah. Aduh kalau ingat saya agak ngeri itu. Padahal penontonnya sudah sold out selama 2 hari. Setelah tim produksi kita menghitung kira-kira butuh sekian vendor untuk memindah, butuh sekian tronton untuk memindah dalam waktu ini, akhirnya kita putuskan ya saya pindah gitu. Udah akhirnya diem semua, karena keputusan tertinggi di saya, akhirnya kita jalan. Nah akhirnya begitu. Tapi itu surat dari ketua umum MAI sudah nyebar ke media Mas Awang, jadi saya udah diteleponin media nggak karu-karuan tuh. Kalau saya inget, waduh udah bocor nih akhirnya. Ya udah saya bikin statement resmi bahwa kita pindah gitu. Dan benar 20 jam itu besoknya Mas H-1 itu saya ke Dosono itu ya belum ada apa-apa, baru truk tronton gitu, kita cuman diem terus ini ngapain. Itu dari Dream Theater gimana Mas, pihak Dream Theater Mas? Gimana? Dari pihak Dream Theater langsung ACC. Wah ini Mas, ini yang tidak banyak diketahui orang. Jadi saat saya putuskan bahwa kita pindah, oke, kita pindah dan kita nggak mau berkonflik dengan teman-teman IAAI itu. Sebenarnya pihak Dream Theater belum tahu. Gitu. Jadi kita belum announce secara official ke penonton gitu. Nah, akhirnya jam 4 saya putuskan, akhirnya pekerjaan di Candi Prambanan berhenti, sudah mulai dicopotin. Jadi itu kita punya strategi lah. Saya tanya ke waktu itu ketua tim produksi kita, ini yang bisa dipindah cuma satu panggung karena mungkin satu panggungnya pakai vendor gitu. Oke, saya setuju. Saya jangan bicara uang, kita bicara event harus sukses. Nah ini yang saya sebut kayak tadi Mas Awang. Kita udah pasti rugi ini ya waktu itu. Akhirnya semuanya pindah dan tim media saya kumpulin teman-teman. Waktu itu dikomandonin oleh Ovi ya. Kita siapkan redaksinya bahwa kita akan, tapi semuanya akan yes kalau Dream Theater yes. Nah, itu dia. Akhirnya sekitar jam 9 malam waktu Jogja, saya telepon agennya si Dream Theater. Begitu, dia untungnya ngangkat ya, berarti di sana jam 9 pagi di Amerika. Waktu itu di Nashville kalau nggak salah. Saya kasih tahu namanya saya lupa, cewek gitu. Dia bilang, what the fuck? Iya, pasti kaget itu. Kaget, yes saya bilang. Dan termasuk apa yang harus saya omongkan ya, misalnya alasannya apa itu kita harus benar-benar jangan sampai salah. Mereka paling antipati kalau kita ngomongin ini alasan agama gitu. Dan itu kan memang nggak ada ya. Saya bilang bahwa ini ada satu lembaga namanya ini, dia akan khawatir dengan Candi Prambanan karena ini di bawah UNESCO bla bla bla. Oh, oke. Kenapa ini terjadi? Lah karena saya juga baru dapat suratnya tadi sore, saya bilang gitu. Selama ini nggak ada, semuanya fine-fine saja gitu. Oke, gitu. Dia bilang, kamu siapkan surat resmi ke manajemen Dream Theater. Dia lagi main di Bangkok malam ini dia bilang. Wow. Ini H-2 Mas. Wow. Ini H-2 nih. Saya ingat hari Rebo malam. Acara kita Jumat ya, Jumat Sabtu ya. Ini Rebo malam. Akhirnya saya bikin surat, saya email ke dia, oke Anas kamu tunggu balasan dari dia yes or no-nya gitu. Oke, saya kirim jam 11 saya kirim, saya tungguin itu Mas surat. Tim saya masih di bawah nungguin. Jadi komandonya dari saya tuh yes or no-nya. Tapi barang di Prambanan sudah mulai jalan tuh, dipindahin ke Dosono gitu. Jam 12 nggak ada email masuk, saya refresh nggak ada email masuk. Sampai saya ketiduran di kantor, jam 1 kebangun nggak ada email masuk, tidur lagi jam 3 nggak ada email. Wah itu udah nggak kebayang Mas. Jam
Saya refresh nggak ada email masuk. Jam 4 nggak ada email masuk, saya ketiduran lagi, azan Mas. Azan subuh, saya tuh tidur di ruangan saya tuh. Tim saya masih di bawah. Azan subuh itu Allahu Akbar, bunyi email gitu. Wah, terus. Ada email masuk. Ngelihatnya sambil gini-gini. Dia bilang Anas Management has approved. Nangis saya Mas. Wow. Pas azan subuh itu, saya langsung mandi, saya langsung teriak ke tim bawah, Dream Theater approve. Teriak semua anak-anak. Udah semangat bikin ini, mandi, sholat, saya langsung ke Gedosono itu Mas jam 5:30 pagi. Wah, dia semangat saya. Di sana nggak ada apa-apa Mas, cuma ada tronton itu. Acaranya Amin 2. Terus saya ketemu sama 2 orang di bawahnya kepala produksi. Mas, terus ini gimana? Ya nggak gimana. Sementara Amin 2 Mas. Ya sudahlah. Akhirnya saya jam 6 di depannya Gedosono itu ada kafe ya, Legend Cafe, inget ya. Ada Legend Cafe. Saya nulis sendiri itu narasinya setelah dapat masukan dari teman-teman, saya edit sendiri, saya announce resmi. Udah kayak gini di announce. Begitu di announce di IG, luar biasanya tidak ada yang komplain satupun Mas. Semuanya support kita. Wah, kita jadi semangat. Jadi semangat John, ayo John gitu. Gak ada satupun yang mencela kita atau kita enggak. Akhirnya ini menjadi semangat kita ya. Energinya sangat positif dari semua penonton. Alhamdulillah Mas. Dan akhirnya sukses ya gitu. Iya. Nah itu dramanya masih banyak lah kalau diceritain. Iya loh, kayaknya ketemu dengan beberapa drama konser yang mungkin kita penonton konser goers ini nggak begitu ngeh, tapi dibalik itu berdarah-darah segala macam. Berdarah Mas, berdarah. Tapi kalau masuk pandemi ini juga salah satu tantangan juga Mas. Karena bisnis kita ini kan bisnis yang pertama kali terdampak dan paling terakhir siuman gitu. Karena kita kan bisnisnya kerumunan orang kan. Betul. Sementara kita lihat bisnis-bisnis yang kuliner sudah mulai boleh kan, penerbangan sudah mulai boleh dengan protokol kesehatan dengan beberapa syarat gitu ya. Kenapa musik kok enggak gitu? Pertanyaannya gitu. Padahal kan sama-sama ya gitu. Nah, itu yang sekarang lagi saya perjuangkan bersama teman-teman Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Bagaimana bisnis ini juga harus diperhatikan serius oleh pemerintah gitu. Karena di belakang kita kan banyak sekali pekerja event Mas gitu. Pekerja panggung, kru artis, manajemen gitu ya. Show manajemen gitu. Dan itu jutaan jumlahnya di Indonesia gitu. Dan kita lihat sekarang bagaimana vendor-vendor panggung semuanya juga udah mulai berdebu dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini jangan sampai kita harus merespon cepat sih kondisi ini. Itu sih Mas Awang. Kalau dari Raja Wali Indonesia berarti what are you doing Mas untuk the concert is still on gitu, karena kayaknya kan kalau tetap gak ada konser gitu kan kok gitu. Tapi apa yang akhirnya Mas Anas lakukan Mas? Jadi teman-teman sekarang sambil teman-teman Raja Wali Indonesia ya, memang semuanya lagi berkonsentrasi menyiapkan semua program kerja untuk 2021 setelah kita putuskan di rapat kerja tahun kemarin ya di November. Tapi kita juga concern untuk pengembangan e-konser, aplikasi e-konser gitu. Jadi kita tiap bulan bikin live konser Mas Awang di e-konser ini. Orang bisa nonton secara cukup 15.000 gitu ya, dia bisa nonton live konser. Kita udah siapkan sampai 12 bulan. Wow. Jadi mulai Januari sampai Desember 2021 udah siapin gitu. Kalau akan ada orang yang pengen mengupdate tentang Raja Wali Indonesia, tentang konser-konser gitu, atau bahkan tentang Mas Anas sendiri, bisa mengakses ke manakah? Kalau di Raja Wali Indonesia itu bisa di website rajawaliindonesia.com. Kemudian di IG itu bisa di @rajawaliindo. Iya, Rajawali Indo ya. @rajawaliindonesia di IG. Kalau di Prambanan Jazz itu @prambananjazz untuk IG-nya ya. Website juga ada prambananjazz.com. Kalau ke saya itu IG-nya yang aktif hanya satu, @anas_alimi gitu. Oke, banyak itu postingan Vespa di situ ya. Ya betul.
Oke, salah satu orang yang cukup berpengaruh di Indonesia, salah satu orang yang mengacak-acak suasana hati banyak orang dengan datangkan nama-nama besar di dunia musik. Terima kasih Mas Anas sudah berbagi di musikologi. Semoga kita nanti bisa Terima kasih. terus berbagi lagi. Saya juga pengen banyak belajar langsung dari Mas Anas untuk gimana caranya tetap fresh, tetap asik gitu meskipun pikirannya kayak banget, meskipun banyak harus diatur gitu-gitu. Jaga kesehatan Yang penting Mas ya. senyum Mas. Jaga kesehatan. Oke, Terima kasih Mas Awang. Terima kasih Mas Anas, Teman-teman sukses selalu buat musikologi. semua tim Raja Wali Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Dan musikologi selesai sampai di sini, meskipun besok atau di waktu yang akan datang Awang akan membawa some names atau mungkin banyak cerita-cerita di balik musik. Bukan hanya di Indonesia, tapi all over the world. Kita akan ada di musikologi. Saya Awang Aji Wasita pamit. See you.